Pemberitahuan resmi tentang penghakiman hari ke-8 menjelang pukul 5 petang. Harmagedon is coming. Penjelasan model lama, pola berbentuk garis atau len, sedangkan pertanda waktu adalah jam, lingkaran. Alfa dan Omega bertemu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tidak bisa menilai zaman hanya dengan mencuplik bagian akhir saja seperti menonton sebuah trailer film. Untuk membahas hal yang lebih detail dan spesifik harus mengetahui peta globalnya, proporsional pembagian waktunya. 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi selama 6 hari kita tahu sebuah biji pun belum tumbuh sebagai pohon. Tentunya ada masa dan waktu yang sebanding dengan itu. Dan Allah berhenti pada hari ke-7. Inilah Sabat bagi Tuhan. Hari ke-8 diambil dari Matius 20 ayat 1-8 tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Hari ke-8, permulaan yang baru, dimulai ketika Adam jatuh ke dalam dosa dan Tuhan mulai menghitung usia Adam. Pukul 9, ia keluar untuk mencari pekerja di kebun anggurnya. Nuh adalah keturunan ke-9 dari Adam, juga tertulis pada Kejadian pasal 9. Pukul 10, tertulis pada Kejadian pasal 10, daftar bangsa-bangsa dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Pukul 11, tertulis dari Kejadian pasal 11, Menara Babel. Pukul 12, tertulis pada Kejadian pasal 12, Abraham dipanggil Allah. Ketika hari panas terik, pukul 12, Allah menjumpai Abraham sebelum memusnahkan Sodom dan Gomora. Abraham juga mempersembahkan mezbah pada saat Ishak dikorbankan. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Pukul 1 siang, 14 generasi kemudian, zaman Daud dan Salomo, ada mezbah di bait sucinya yang pertama. Pukul 2 siang, 14 generasi kemudian, pembuangan ke Babel, zaman Daniel, Esra, Nehemia, ada mezbah di bait sucinya yang kedua. Pukul 3 petang, 14 generasi kemudian, ada mezbah pengorbanan dari Yesus Kristus anak Allah. Ketika ia disalibkan, perhatikan terjadinya kegelapan mulai pukul 12 sampai pukul 3 petang. Mengapa terjadi kegelapan? Karena turunnya hukum Taurat menyebabkan orang mengenal dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan disalibkan. Ada 62 masa dari Adam sampai Kristus, seperti tertulis dalam Daniel 9 ayat 26. Kelahirannya merubah sistem penanggalan menjadi tahun Masehi atau Anno Domini, tahun Tuhan telah datang dan yang akan kembali. Masehi diambil dari kata Mesias yang berarti juru selamat yang diurapi, dan tokoh yang sama yang akan mengakhiri tahun Masehi ini. Pukul 4 petang, Daniel 7 ayat 23-25, Wahyu 17 ayat 12-13. Tertulis, binatang yang keempat ialah kerajaan yang keempat. Akan muncul 10 raja, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, 1 jam sebelum terjadinya Harmagedon. Pukul 5 petang, akhir dari tahun Masehi, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, Harmagedon. Suatu rangkaian pemusnahan besar dengan kombinasi seperti zaman Nuh dan zaman Lot. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Sampai pada puncak setengah masa itu akan datang hari Tuhan sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan terlaksana di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Akan ada miliaran orang segera dimusnahkan. Pukul 6 petang, bumi akan direcovery kembali untuk masa 1000 tahun, perang Gog dan Magog dan kesudahan dunia. Perhatikan intensitas bencana yang terjadi saat ini, perubahan iklim, banjir, gempa bumi, kekeringan, kelaparan, dan perang antar bangsa. Oleh sebab itu, setelah menghitung, menimbang, maka Tuhan Allah menetapkan akan menghukum dunia kembali. Kitab ini tertulis secara berurutan dan sistematis, tidak ada urutan masa dan waktu yang terlewatkan. Seperti halnya bila seseorang membuat biografi tentang dirinya atau daftar riwayat hidup. Di sana disebutkan mulai dari tanggal kelahiran dan peristiwa-peristiwa penting lainnya secara sistematis dan berurutan. Jika kehidupan dan kebutuhan kita saja Tuhan sangat memperhatikan, terlebih lagi detail dari kitabnya. Pada saat penulisan pasal dan ayat Alkitab, kuasa Allah turut bekerja. Tidak ada masa yang terlewat.
bahkan terbagi secara sempurna, berurutan, detail, terperinci, digolongkan menjadi masa demi masa, menjadi jam demi jam, menit demi menit, bahkan dimulai dari bumi belum berbentuk dan kosong. Bukan tiba-tiba sudah ada manusia, atau bahkan tiba-tiba sudah terdapat aturan-aturan ini dan itu, atau manusia sudah mengerti ini dan itu. Sekali lagi, dimulai dari bumi belum berbentuk dan kosong, hingga langit dan bumi tidak ada lagi. Inilah biografi langit dan bumi. Jadi, Alkitab tersusun secara berurutan, sistematis, mulai dari penciptaan langit dan bumi yang begitu urut dan jelas, sekaligus juga tercakup di dalamnya hukum-hukum dasar yang terpenting, dan hukum tersebut jelas, tidak multitafsir. Juga memuat peraturan-peraturan di bawahnya, norma-norma, kebiasaan yang baik, memuat juga contoh-contoh orang yang melakukan hukum Tuhan dan juga orang yang tidak melakukan hukum. Berisi juga nubuatan dari masa ke masa yang sudah terjadi maupun untuk masa yang akan datang. Memuat juga tentang penghukuman dan pengampunan, grasi dan amnesti. Menuliskan juga tentang janji-janjinya. Menuliskan juga tentang mujizat-mujizatnya. Menuliskan juga tentang kedalaman kasihnya. Menuliskan juga tentang kesetiaannya. Menuliskan tentang pribadinya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan penghukuman pasti ada suatu pesan atau informasi yang resmi berkaitan dengan agenda hukum yang sangat penting tersebut.